Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kepada para hadirin yang berbahagia dan selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia 2024. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua bisa hadir dalam acara hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Azra Lutfia Haurazahi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara pada hari ini. Dan gelar bicara pagi ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayodhya Pala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekarung Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh panitia PTMU Universitas Indonesia 2024 berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para sponsor dan semua pihak yang sudah membantu dan mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Universitas Indonesia 2024. Dan langsung saja kita masuk ke mata acara utama yang tentunya pastinya sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Dengan topik kolaborasi antara akademisi dan industri dalam optimalisasi komunikasi pemasaran terpadu bagi UMKM industri kreatif Kota Depok, akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Ari Nurfikri SKM MMR dari Vokasi. Lalu juga dengan narasumber-narasumbernya yaitu Ibu Mareta Maulidianti, SOS MM dari Vokasi, dan juga Bapak Ngurah Rangga Wiwesa, SIKOM, MIKOM, CICS dari Vokasi. Dan langsung saja kita mulai sesi diskusi hari ini yang dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Ya, kita dari program pendidikan vokasi, saya perkenalkan Ari Nurfikri, dan nanti saya akan ditemani oleh dua narasumber dari program pendidikan vokasi juga. Yang pertama itu Ibu Mareta Maulidianti, SOS MM. Beliau adalah Ketua Program Studi P3 Hubungan Masyarakat dengan Vokasi. Dan yang kedua adalah Pak Ngurah Rangga Wisesa. Beliau adalah Ketua Program Studi D4 Produksi Media Program Pendidikan Vokasi. Ya, sedikit saya akan mengenalkan profil dari narasumber kita pada hari ini. Untuk Bu Mareta, ya, saya panggil Bu Mareta saja. Beliau ini sangat aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat, baik di level vokasi, ya, level UI maupun nasional. Beliau banyak melakukan kegiatan Pengmas, ya, yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengadakan festival vokasi Humas Festival atau Vokumpes yang sudah berjalan hampir 12 tahun, ya, berkelanjutan dari tahun-tahun yang sudah lama, sehingga beliau tidak heran tahun ini, ya, mendapatkan predikat sebagai pengabdi terbaik tahun 2023. Selanjutnya untuk narasumber kedua yaitu Bapak Ngurah Rangga Wiwesa, SIKOM, MIKOM, ya. Beliau ini juga tidak kalah keren dengan Bu Mareta, banyak melakukan Pengmas, baik level vokasi, UI maupun nasional terkait dengan penggunaan media digital untuk pengembangan masyarakat dan juga UMKM. Baik, mungkin nanti kita mulai saja nanti sesi diskusi terkait dengan tema kita pada hari ini adalah kolaborasi antara akademisi dan industri dalam optimalisasi komunikasi pemasaran terpadu bagi UMKM industri kreatif Kota Depok. Ya, Bapak Ibu, kita sangat paham mungkin, ya,
Depok dengan segala potensi yang ada terkait dengan UMKM-nya itu butuh kolaborasi antara akademisi, kami di sini tiap dosen, dan juga pemerintah Pemda Kota Depok, industri dan juga UMKM, sehingga punya kolaborasi yang sinergis membangun potensi-potensi UMKM dapat maju dan dengan menggunakan instrumen industri kreatif. Pemda Depok juga tidak ketinggalan ya, sudah mencanangkan untuk mengikuti seleksi sebagai kota kreatif yang diinisiasi oleh UNESCO. Jadi akan diumumkan di tahun 2025 sehingga membutuhkan UMKM yang memiliki potensi dalam menggali warisan budaya yang ditinggalkan oleh Kota Depok ini untuk dapat dikemas dalam UMKM yang berkelanjutan. Nah, nanti kita lanjut saja pertanyaan kepada Bu Mareta yang pertama terkait dengan selama mengadakan Vokumpes di vokasi ya hampir 12 tahun ini, kira-kira ada potensi tidak untuk mengembangkan UMKM yang punya apa istilahnya potensi untuk mengembangkan warisan budaya yang menjadi ciri khas Kota Depok, dan bagaimana mungkin nanti strategi untuk mengemas atau membuat strategi pemasaran yang terpadu sehingga dapat dikenal oleh masyarakat minimal Depok maupun nanti di luar Depok dan juga mungkin di masyarakat internasional. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi mungkin sebelum saya ke pertanyaan intinya, mungkin saya cerita dulu ya tentang Vokasi Humas Festival sendiri, di mana itu sebetulnya saya menjalankan estafet dari dosen-dosen dan kaprodi sebelumnya, di mana mereka menginisiasi Vokasi Humas Festival ini sejak 12 tahun yang lalu dari almarhumah Ibu Dr. Ayu dan Ibu Pujal Suciati yang saat ini sedang tugas belajar juga. Jadi keberlanjutan yang tadi Pak Ari sampaikan itu tidak lepas dari prinsip estafet dan pengembangan dari program yang terus kami lakukan bersama-sama tim teaching. Artinya memang beberapa tahun terakhir ini memang di saya, tapi ini sebetulnya program yang sudah dibangun sejak lama secara tim yang besar, termasuk juga bersama Pak Rangga, di mana Pak Rangga juga terlibat dalam tim teaching untuk Vokumpes karena ini melibatkan ada sekitar 7-8 dosen dan juga mahasiswa, karena program yang komprehensif tentunya tidak bisa dilakukan dengan tim yang kecil gitu ya. Dan ini kebetulan Pak Ari programnya integrated learning sehingga sangat terkait dengan kurikulum. Jadi pengabdian masyarakat ternyata bisa dikolaborasikan dengan mata kuliah, makanya tadi banyak dosen yang terlibat dan output dari mata kuliah ini bisa langsung digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dalam hal ini UMKM, seperti itu. Dan untuk Kota Depok sendiri sebetulnya saya lihat kayaknya produk-produknya udah cukup banyak ya yang mungkin bisa kemas lebih baik lagi, khususnya untuk mencapai UNESCO Creative City ini yang ingin dicapai Kota Depok. Contohnya kita punya produk dodol, belimbing juga saya lihat sudah diolah dalam berbagai bentuk seperti sirup, tidak hanya buahnya saja. Hanya aja mungkin perlu ditekankan lagi bahwa ini produk khas Depok loh, yang mana aja sih produk khas Depok, supaya awareness-nya juga atau kesadaran masyarakat terhadap produk-produk ini ada. Selama ini kita tidak terlalu mengenal oh ini khas Depok atau bukan gitu ya. Sedangkan dengan kita bisa nanti mungkin berkolaborasi juga antara akademisi dengan pemerintah sehingga bisa menghasilkan kesadaran, awareness publik terhadap oh ini adalah karya-karya dari Depok, UMKM Depok gitu ya, supaya nanti dikenal dan kemudian bisa sustain usahanya, itu yang paling utama. Kira-kira begitu Pak Ari. Ini ditemani oleh 3 narasumber kalau ini.
Ya, terima kasih Bu Mareta atas tadi ceritanya terkait dengan Pokhumpes. Untuk strateginya mungkin Bu yang lebih apa namanya nyata untuk mengemas UMKM tersebut dapat apa namanya dikenal oleh masyarakat atau misalkan masyarakat Depok minimal ataupun masyarakat luar Depok biar tahu bahwa ini ada UMKM yang dia punya menjadi ciri khas gitu kan warisan budaya atau dari ciri khas Kota Depok seperti itu Bu. Baik, untuk strateginya sendiri harus di mix ya, makanya kita komunikasi pemasaran terpadu ya disebutnya. Karena memang tools pemasaran itu tentunya tidak bisa berdiri sendiri antara promosi, PR-annya, kehumasannya, dan juga sales promos dan lain-lainnya. Jadi berbagai medium silahkan untuk digunakan, tapi terutama kenali dulu sebenarnya ini marketnya siapa sih gitu ya, supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi dan memperkenalkan produk ini nanti. Pertama itu kenalkan target audiensnya, siapa sih target dari market dari produk-produk kita ini. Lalu kemudian kita bisa memilih medium-medium yang sesuai dengan karakter dari sasaran kita itu tersendiri. Mereka lebih banyak menggunakan apa? Kalau memang menggunakan media sosial yang mana yang digunakan oleh target market dari kita ini. Lalu gunakan apa ya? Bisa dengan tagline atau merek yang konsisten dari tahun ke tahun dikembangkan terus, tidak berubah-berubah terus supaya orang-orang juga tahu bahwa oh ini memang berasal dari Depok gitu ya. Nah lupa juga di state bahwa ini produk pengembangan atau kemitraan Kota Depok supaya nanti tahu nih mana nih yang dodolnya memang hasil pengembangan dari produk di Depok. Mungkin itu. Lalu banyak tools-tools lain seperti sekarang juga kita punya di media digital sering kita melibatkan influencer. Cuma itu juga influencer yang mana. Lalu kemudian jangan lupa e-commerce-nya juga bisa diaktifkan. Seperti di toko-toko online itu dengan berbagai platform bisa dipilih yang cocok. Nah sebelum sampai ke sana tentunya ditentukan dulu marketnya siapa, lalu kemudian para pelaku usahanya juga dibangkitkan kesadarannya tentang pentingnya menjaga dan membangun brand itu sendiri dan ditambah skillnya. Nah itu perlu kolaborasi nantinya. Cukup menarik ya Bapak Ibu peserta talkshow pada hari ini. Tadi penjelasan dari narasumber kita Bu Mareta terkait dengan bagaimana strategi pemasaran yang komprehensif terpadu ya untuk dapat kita apply dalam pengemas untuk UMKM. Menarik Bu tadi terkait dengan pemasaran. Nah ini bagaimana strategi pada saat UMKM itu dengan modal yang terbatas, dia memiliki strategi pemasaran yang rendah biaya untuk di medsos Bu. Nanti dia akan ketemu dengan mungkin yang sudah punya brand besar gitu kan, atau misalkan perusahaan yang sudah established. Nah untuk mempromosikan kiat-kiatnya bagaimana? Mempromosikan UMKM dengan batas terbatasnya sumber daya keuangan mungkin untuk promosi. Mungkin bisa dijelaskan lebih ya. Maksudnya untuk bersaing dengan brand yang besar ya, gitu ya. Yang pasti yang perlu disadari bahwa kan semuanya bertahap ya. Kita juga tidak perlu terlalu fokus untuk mengalahkan brand besar itu sendiri gitu. Nanti kita capek jadi nggak semangat gitu ya. Jadi mungkin pertama tadi marketnya tadi kita harus cukup unik, lalu kemudian bangun keunikan dari produk kita sendiri sehingga nanti jadinya kita terlihat berbeda dengan yang lain. Dan untuk budget yang terbatas kita bisa menggunakan media sosial maupun komunitas-komunitas yang ada, jadi bisa impact-nya spesifik kepada target market yang kita sasar, tapi dalam bentuk word of mouth atau dari mulut ke mulut itu juga sangat baik, karena seperti yang kita ketahui ya sekarang banyak yang kalau beli itu lebih percaya dari referensi orang ya Pak ya. Jadi misalnya membangun community atau komunitas-komunitas di ibu-ibu, di PKK, dan tekankan tadi bahwa ini produk khas kita, karena orang itu kadang membeli barang itu tidak karena barangnya aja, tapi karena value atau nilai-nilai yang ada di barang tersebut. Dengan adanya muncul kebanggaan bahwa ini produk lokal, mudah-mudahan itu nanti akan juga bisa mendorong minat dari masyarakat Kota Depok itu sendiri.
Terima kasih. Kita ke narasumber yang kedua ya. Ini Mas Rangga atau Pak Rangga. Pak Rangga ini sudah banyak membuat pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga UMKM dengan menggunakan media digital. Mungkin Mas Rangga bisa menceritakan pengalaman atau yang sudah dilakukan terkait dengan Pengmas yang sudah dilakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dengan media digital, Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, pengalaman untuk pakai media digital mungkin kalau saya nggak begitu rajin Pengmas juga sih sebenarnya. Baru 2 tahun untuk Pengmas itu memang fokus terhadap tools ya. Kebetulan kalau di Prodi memang core-nya memang banyak ke penggunaan tools gitu, Mas. Jadi di program studi produksi media memang salah satu skopnya ke pengembangan game, media game, dan kami mendevelop dan juga mengembangkan teknologi game, yang dimana juga kami memiliki UMKM juga ya, yaitu studio game namanya Oxlab sekarang, yang memang active industry di Depok ini dan juga di UI juga studio game pertama. Jadi memang bentuk pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakatnya kami baru melakukan 2 kali ya untuk dengan game. Pertama untuk Hari Game Indonesia dan juga kemarin di Kampung Cibuluh. Bentuk pengabdiannya mengembangkan produk gamenya dari identitas dan karakter dari desa tersebut gitu. Disesuaikan dengan pemahaman mahasiswa. Jadi mahasiswa memang kan kalau di Promed itu ada 12 peminatan, salah satunya pengembangan game. Jadi mereka sekalian kuliah Tridharma gitu ya. Jadi dan juga pengembangan gamenya itu bukan based on riset juga gitu. Jadi dosennya dapat riset, mahasiswanya Pengmas, SKS juga dapat gitu. Nah, kedepannya memang kami fokus untuk bisa ngembangin game-game baru untuk bisa memberdayakan masyarakat. Yang pertama pilah sampah. Itu jadi kami baru 8 game yang dihasilkan sekarang. Genrenya macam-macam memang Mas gitu. Ada culture, entertainment untuk anak-anak gitu ya. Sekarang akan rilis itu yang untuk memilah sampah yang akan segera rilis di Play Store, dan kami nggak tertutup kemungkinan untuk bisa ngembangin game lain untuk bisa memberdayakan masyarakat dari segi edukasi game dan juga gamifikasi gitu ya. Jadi memang kami percaya bahwa pada akhirnya semuanya akan menjadi game pada waktunya sih memang gitu. Jadi kalau dari segi ini sendiri ya itu kerjasama industrinya kami tidak bisa mendevelop game tanpa ada bimbingan dari industri gitu. Kebetulan studio game dan kami anggota dari Asosiasi Game Indonesia juga, jadi kami di nurture oleh AGI gitu ya untuk bisa ngembangin studio game independen dan anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak Promed makin banyak yang minat ke pengembangan game dan banyak perempuan juga. Ini harus saya highlight ya karena banyak perempuan keren, mahasiswa asal Depok yang jadi programmer, jadi engineer, keren-keren banget, jadi desainer, jadi game artist, dan ya itu memberdayakan ya, memberdayakan anak-anak dan juga masyarakat untuk bisa game itu sebenarnya mudah dan bisa untuk menjadi agent of change untuk perubahan di masyarakat. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Rangga ya terkait dengan tadi penjelasan yang menarik, cukup menarik terkait dengan Pengmas yang melibatkan mahasiswa ya dan juga hasil riset dari dosen untuk dikembangkan atau diaplikasikan ke masyarakat melalui media game.
Untuk UMKM sendiri, Mas, kalau UMKM yang mungkin bisa ada industri kreatif, karena kan lokasi pernah didatangi oleh Pemda Depok terkait dengan inisiasi mereka untuk mendaftarkan sebagai kota kreatif yang didesain oleh UNESCO tadi, itu butuh masukan-masukan dari akademisi ataupun kampus untuk bagaimana menumbuhkan iklim kreatif di masyarakat. Nah mungkin apakah UMKM yang sekarang tadi yang Mbak Mareta tadi sampaikan dengan adanya Vokum Pes yang dilakukan di vokasi ini sudah berkelanjutan ya 12 tahun lebih. Nah ini mungkin ada upaya dari Mas Rangga yang memiliki basic untuk mengembangkan game, apakah bisa untuk menambah atau membuat iklim di UMKM itu menjadi UMKM yang kreatif, tidak hanya menjual produk misalnya jadi gitu misalkan. Nah itu mungkin ada pendekatan lain mungkin dari Mas Rangga dari pendekatan game ataupun pendekatan industri kreatifnya seperti apa untuk mengembangkan masyarakat. Dia punya aware, oh dia Depok nih butuh, kota Depok butuh ekosistem yang kreatif gitu. Mungkin dari sisi game apakah bisa ada yang bentuk nyatanya seperti apa untuk dapat dikembangkan di masyarakat gitu. Ya, jadi kalau di kami memang kami lagi fokus mengembangin game dan gamifikasi, Pak. Jadi gamifikasi ini memang bisa diterapkan, mungkin kalau mendengar kata game, wah sulit, coding segala macam gitu ya. Tapi memang kami juga mengembangkan gamifikasi yang dimana untuk masyarakat yang tidak punya interest ke teknologi secara teknikal gitu ya. Nah, gamifikasi ini bisa ada di berbagai macam media masyarakat. Salah satunya adalah Anda kalau punya aplikasi e-mandiri dan e-banking dan lain sebagainya, itu semuanya sudah berbasis gamifikasi, Mas. Dan juga ada riset yang membuktikan bahwa New York Times itu kalau kita baca berita itu kan pasti ada TTS segala macam. Kebanyakan dari New York Times sendiri bilang bahwa masyarakat Amerika pun itu nggak baca beritanya, tapi main gamenya di New York, aktivitasnya gitu, sehingga bisa mendorong penjualan market dari si New York Times ya. Orang beli New York Times atau langganan subscribe karena gamenya menarik, gamifikasinya menarik gitu. Artinya di sini kalau dari prodi kami memang POV-nya ya istilahnya gitu, memang dari segi tools itu ya, untuk bisa ngembangin dan menggerakkan masyarakat untuk bisa sesuai dengan KPI-nya masing-masing gitu. Seperti itu sih kalau kami gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan game yang menggunakan warisan budaya lokal atau dengan mungkin bisa di Mas Rangga jelaskan, oh kami sudah memproduksi atau sudah membuat produk dari game itu menggunakan cerita rakyat dari daerah mana gitu. Mungkin bisa diaplikasikan di Depok, bisa mengangkat, oh ini Depok punya sejarah seperti ini gitu. Ya, untuk dari 9 produk game kami, 2 tuh culture. Yang pertama Wetani. Ini ada mahasiswa kami namanya Dani Bintang gitu ya, dia ini dari Ponorogo, jadi ini inspirasi dari Reok Ponorogo, jadi warisan budaya Ponorogo. Nah yang Cibuluh ini ya dari kampung Cibuluh itu gitu. Kedepannya memang kami mau ngembangin IP Mas, jadi karakternya Depok itu bisa kami bikin animasi ya, dan karakter game artis yang lucu gitu ya untuk bisa menarik. Dan juga mengembangkan beberapa IP lain. Jadi dan mengembangkan peminatan kami yang lain seperti komik dan mainan. Jadi selain game, beberapa jenis peminatan yang lain juga mengembangkan culture-nya masing-masing. Ada mahasiswa kami dari Nigeria satu, Nigeria campur Indonesia satu, kemudian dari Sambas 1 orang, kemudian dari Papua Pegunungan 1 kan. Itu mau kami coba bikin IP-nya dari mereka gitu ya, untuk bisa jadi ada game untuk Papua Pegunungan, tapi itu masih panjang developnya. Yang sekarang dulu ya Depok ini dulu sih gitu ya. Memang dari Pemkot Depok sudah ada beberapa itu ya pendekatan gitu ya, cuma memang kan develop itu nggak bisa cepat ya Mas gitu, karena mahasiswa juga harus terus belajar ya gitu. Jadi studio game kami masih kecil gitu ya, tapi memang
nggak mau terburu-buru juga memang gitu. Tapi memang apa ya, culture tetap harus ada di semua produk game sih. Itu menjadi salah satu apa ya, target kami juga gitu ya. Jadi bulan ini kami menerbitkan game Halloween. Itu budaya Amerika kali. Tapi kadang-kadang harus balance juga mungkin ya. Anak-anak kan referensinya banyak ke pop culture gitu. Jadi tanggal 31 Oktober ini game yang akan rilis itu game hantu, zombie. Untuk dijual ke market internasional mas gitu. Jadi pakai apa, itch.io gitu. Tapi memang saya juga bilang ke anak-anak juga tetap harus apa namanya, culture lokal gitu ya. Itu aja sih mungkin. Ya, cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian peserta talkshow pada hari ini. Terkait tadi Mas Rangga menguraikan bagaimana apa namanya, mahasiswa, dosen dari vokasi ini khususnya di produksi media, dia memproduksi game terkait dengan budaya setempat ya. Kami masih menjadi PR untuk mengembangkan budaya lokal di Depok gitu. Karena mungkin nanti pada saat kita searching dengan Depok nih khasnya apa, akan muncul cerita rakyat seperti ini. Oke, Mas Rangga, satu lagi pertanyaan terkait dengan pada saat Mas Rangga tadi kan diceritakan ada kunjungan atau Pengmas di Bogor ya, Kampung Buluh tadi. Nah ini kan ada, kita punya beberapa desa binaan ya untuk di Pengmas itu, mungkin dari Departemen Sosum ini ada di Kampung Buluh, ada juga yang punya di Serang ya, kampung apa, desa binaan untuk dapat dikembangkan sebagai tempat untuk Pengmas seperti itu. Nah untuk di Bogor sendiri Mas Rangga, itu jadi masyarakat terlibat aktif membuat atau kita hanya menampilkan game yang sudah dibuat oleh tiap mahasiswa, mungkin bisa diceritakan lebih. Cibulu ya? Ya. Kalau Cibulu kan ini Pengmas bersama ya antar departemen itu, jadi masing-masing prodi punya kekhasan masing-masing untuk ngembangin produknya masing-masing gitu ya. Kalau kami dari awal, scratch dari awal pengembangannya itu dari bulan Maret, kalau nggak salah, ada bulan Maret udah mulai machination, jadi memang scratch dari awal mas, jadi bukan game udah jadi dipakai enggak, jadi kita memang scratch dari awal, apa namanya, saya juga ikut modding loh. Gitu ya, apa namanya, jadi scratch dari awal sih gitu, dan akan rilis Oktober ini di Play Store gitu, jadi untuk mereka dan juga tapi IP-nya punya vokasi, jadi apa namanya, ini game pertama yang kami belum beranikan diri untuk ada di Play Store gitu, jadi scratch dari nol sih, from zero, bukan dari udah jadi terus habis itu nggak mau gitu kan, karena kan hibah ya. Makasih atas penjelasannya Mas Rangga. Cukup menarik Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kolaborasi antara mahasiswa, dan juga ini saya menarik terkait dengan Tridharma ya, kan tidak hanya Pengmas, mungkin kita masih 3 kesatuan ya, ada pendidikan dan juga ada penelitian. Saya pernah membaca satu artikel terkait dengan tulisannya Mas Rangga sama Mbak Marita juga terkait dengan game Roblox, mungkin bisa ceritakan terkait ada prosesnya bagaimana sampai tadinya Pengmas ya dikemas jadi suatu penelitian, mungkin bisa jadi, atau bisa mungkin ceritakan oleh Mas Rangga atau Mbak Marita? Oh, saya lebih ke toolsnya aja. Oh iya, Mbak Marita sih. Yang artikel kita terakhir itu ya, yang gamifikasi. Jadi itu yang tadi saya bilang mas, kita Tridharma ini sebenarnya bisa satu kali kerja dapat banyak aspek gitu ya. Kayak tadi Fokus itu dari pengajaran, lalu kemudian pembinaan UMKM Pengmas selama 4 bulan, lalu bazar, lalu kemudian keluar juga book chapternya ya, begitu ya. Ini juga sama yang yang artikel gamifikasi itu dari Roblox, inspirasinya sebenarnya dari kita timnya ada 3 prodi ya, produksi media, tourism, manajemen bisnis pariwisata, dan public relations. Jadi Pengmas itu dalam bentuk waktu itu edukasi tentang branding smart city dan kota yang ramah gitu ya. Dan kota yang ramah itu kita definisi dan indikator-indikatornya diambil dari teman-teman dari bisnis pariwisata. Lalu kemudian untuk menjadi tulisan waktu itu kita mengumpulkan teman-teman pemain Roblox. Ini inspirasinya dari produksi media tentunya, di mana game itu digunakan juga loh ternyata untuk bisa mengcapture imajinasi anak-anak
tentang kota yang ramah dan smart bagi mereka gitu ya, untuk nyaman untuk hidup. Jadi kita mengumpulkan anak-anak pemain Roblox dari Jabodetabek, lalu kemudian kita kasih mereka challenge untuk membuat kota impian yang mereka pikir itu baik gitu ya. Lalu kemudian dicocokkan hasilnya, kita lakukan FGD, juga in-depth interview. Indikatornya menggunakan indikator dari city planning yang baik di dari sisi aspek manajemen bisnis pariwisata. Nah dari situ kemudian ditulislah dalam bentuk jurnal gitu ya. Temanya kurang lebih bagaimana gamifikasi ini bisa melihat city planning dari generasi alpha. Bagaimana generasi alpha ya? Generasi alpha bisa memproyeksikan kota yang baik bagi mereka melalui gamifikasi itu. Sehingga ide anak-anak kalau kita interview gitu aja mereka nggak keluar ya Mas ya. Jadi dengan pendekatan game mereka lebih kreatif, dan kita kan punya game-game yang bisa mendukung, yang udah ada ya, bisa mendukung research study seperti itu. Nah, jadi awalnya dari Pengmas, lalu berkembang menjadi research. Seperti itu kalau yang soal artikel Q1 itu kebetulan Pimpronya Ibu Putih ya dari manajemen pariwisata untuk leader kita dalam menulis jurnalnya. Nah, kami support di aspek humasan, game, dan juga tadi tentang Pengmas branding city, smart city dan tourism city, seperti itu kurang lebih. Menarik ya Bapak Ibu hadirin sekalian, audiens dari talk show hari ini. Bagaimana satu kegiatan itu bisa buat luarannya 3. Pertama untuk pendidikan, misal buku ajar ya, untuk penelitian publish di jurnal yang Q1, Q2 gitu kan, atau dia bisa dibentuk dalam bentuknya Pengmas. Dan ini menjadi satu kegiatan untuk 3 luaran. Sangat efektif dan efisien. Ya, satu lagi yang terakhir untuk 2 narasumber kita. Bagaimana sih bentuk kolaborasi nyata ya antara akademisi, terus industri, Pemda, pemerintah dengan UMKM untuk meningkatkan atau menjadi branding kota Depok itu sebagai kota kreatif, dan juga UMKM-nya memiliki branding yang sama juga. Nah itu mungkin Mas Rangga atau Mbak Mareta bisa menjelaskan bentuk kolaborasi nyatanya seperti apa gitu. Mas Rangga dulu mungkin. Oke, kolaborasi dengan Kota Depok ya. Ya, jadi kalau yang sudah berjalan ini kan yang di Fokufest itu ya Mas ya, kita kolaborasi dengan walaupun bukan dengan Pemdanya langsung, tapi kami juga dibantu oleh Dinas Pariwisatanya juga untuk mengenalkan dan koperasi ya, dan mengenalkan ke komunitas UMKM-nya. Jadi sebenarnya sudah berjalan seperti itu, hanya aja kayaknya UMKM ini belum spesifik dan belum Pemda belum mungkin men-state mana aja nih yang produk khasnya Depok gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depan kita kembangkan lagi, betul-betul mungkin kita bina atau dampingi bersama-sama, jalan bersama dengan UMKM yang memang sudah menjadi produk-produknya mewakili kota Depok gitu, supaya nanti bisa semakin kuat lagi. Itu lalu kalau yang sudah dilakukan lagi ya itu tadi kita udah juga dengan Pemkot Bogor ya, Dinas Pariwisata juga biasanya masuknya, karena kadang UMKM ini juga ada di bawah Dinas Pariwisata dan ada yang bergabung di Dinas Koperasi seperti itu. Nah kalau yang di Bogor ini bentuknya kampung batik, jadi produknya batik. Nah di Depok mungkin nanti kita perlu gali lagi nih kan, kayak batiknya apakah ada batik khas Depok, kan ada tuh yang gambar belimbing ya, yang gambar belimbing. Mungkin nanti ke depan program-programnya bisa kita spesifikkan ke produk-produk yang memang produk lokal, mungkin motif bambu atau yang lain. Nah seperti di daerah-daerah lain yang sudah
mencanangkan, oh ini motif khas kita, seperti itu. Nah itu mungkin nanti akan lebih di highlight lagi. Kalau yang kemarin dengan UMKM yang dalam komunitas UMKM Depok itu mungkin masih beragam ya produknya, tidak terlalu khas Depok. Nanti mungkin ke depan seperti itu kita pilih lagi. Terima kasih. Mungkin Mas Rangga ada tambahan untuk melengkapi tadi paparan dari Mbak Mareta terkait bagaimana kolaborasi nyata antara akademisi ya kita nih di vokasi di UI gitu kan untuk membantu UMKM utamanya di Depok ya meningkatkan kreativitas dan juga iklim atau ekosistem kreatif yang membantu juga nanti Pemda Depok dan industri Depok bisa berkembang untuk lebih maju ke depan seperti itu. Ya kurang lebih sama. Mungkin apa ya? Mungkin Pemkot Depok mungkin kerjasamanya adalah kalau akademisi bisa kalau kami bisa memappingkan aset-aset atau IP mereka dulu gitu ya. Kadang brandnya harus ngerti dulu IP-nya apa aja gitu. Jadi kita nggak bisa juga untuk bisa bikin yang mungkin mereka juga nggak tahu apa yang menjadi kekayaannya mereka gitu. Jadi kalau saya sama mahasiswa, kebetulan kalau di kami kan ada peminatan IP gitu ya, memang itu mereka akan jadi kayak semacam auditor yang untuk bisa ngitung gitu, misal Pak Ari gitu ya, IP-nya jam ini berapa gitu, bahkan ada mata kuliahnya namanya IP Powerhouse, itu harus bisa ngitung gitu lah gitu ya. Nah ini maksudnya itu dari akademisi gitu ya. Jadi apa namanya, dari brandnya Pemkot Depok mungkin perlu untuk bisa mapping itu gitu ya. Bahkan mungkin ada IP yang dia sengketa dengan Pemkot lain gitu ya, memperebutkan. Nah itu kan harus dia clearkan dulu semuanya, sehingga kalau sudah clear semua baru kita bisa tahu mau diapain dikembangkan IP-nya gitu ya. Kalau dari akademisi ya seperti itu, dan industri juga bisa masuk kalau sudah clear sih menurut saya. Jadi dengan adanya banyak festival dan juga pengembangan UMKM seperti creative industries itu juga perlu diperhatikan menurut saya ya. Seperti ya itu tadi di Depok tuh belum ada mas, yaitu game studio, comic studio, apa namanya, creative industries yang anak-anak Depok tuh banyak yang kreatif gitu ya, tapi belum punya wadah untuk bisa mereka kerja di situ. Kebanyakan mereka diambilnya ke Jakarta gitu ya. Gitu. Kerjanya di studio di Jakarta gitu. Jadi aset di Jakarta. Gitu. Jadi ya itu ini saya tahu dari mahasiswa saya yang Depok ya. Yang dia bilang bahwa Oxlab ini jadi wadah karena studio Jakarta ya kebanyakan, dan juga kan ke Jakarta sentris. Kebanyakan itu juga sudah, kalau studio Jakarta ya anak-anak Jakarta. Kebanyakan yang sudah dominate gitu. Itu juga ya, jadi saya mungkin kita nggak bisa lempar bola panas ya, tapi semuanya punya ini ya masing-masing. Ini berimbas pada ini, berimbas pada ini gitu. Kalau menurut saya memang perlu apa ya? Memang klise kedengarannya, cuma memang harus start dari brandnya dulu pertama, dan memang perlu dibenahi juga tujuan arahnya untuk kemana ya gitu. Apa mau mengembangkan UMKM lebih ke kreatif ya, konvensional, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau bisa kita dengar kemarin Pemkot Depok untuk bisa dia ke kreatif industries, ya itu menurut saya sih banyak kreatif studio independen yang mungkin belum ada di Kota Madia ini gitu ya. Kebanyakan masih ke Jakarta gitu. Jadi dan di mana di Jakarta tadi sudah didominate oleh anak Jakarta sendiri. Gitu, itu sih Mas Ari kalau menurut saya. Justru saya mau Bandung udah sangat maju gitu. Agate tuh banyak developer studio yang banyak di Bandung, Jawa Barat. Yang dimana ya itu akan jadi kompetitor juga bagi kalau kami di Depok ya, dengan misalnya ITB atau Unpad sudah ada mereka apa ya, pusat game gitu ya. Bahkan kami pernah diajak, ayo belajar di Agate Bandung. Ngapain belajar di Agate Bandung gitu ya. Makanya justru pengennya di vokasi sendiri gitu, jadi pusat untuk creative studies, bukan kita yang kesana, karena sudah ada ITB, ada Unpad gitu ya. Jadi itu sih, jadi banyak sekali potensi yang sangat potensi di sini yang mungkin nggak nyadar, atau ya emang udah ada tapi ya nggak diapa-apain gitu maksudnya, gitu sih Mas. Jadi orang-orangnya mau berkembang ya dia ke kota besar,
atau ke kota pendamping Bandung, Jawa Barat juga, tapi ya ngapain ya gitu menurut saya, gitu sih menurut saya. Ya, menarik Bapak Ibu. Ini belum saya tutup, mungkin ada Mbak Mareta menambahkan satu hal. Ya. Ya, jadi dari kesimpulan yang kita obrolin nih, kayaknya saya juga menarik kesimpulan ya bahwa kita mendefinisikan dulu kayak tadi, produknya tuh dipilih dulu deh gitu ya, mau yang mana. Lalu industri kreatif tuh ada 17. Ya, 17 ya, betul ya. Itu mungkin apakah kita Depok ini harus ekspor dan menguasai seluruhnya? Mungkin nggak juga gitu. Mungkin Depok bisa pilih aja nih mana yang potensinya lebih banyak, apakah di dari 17 itu misalnya mau pilih 5, 10 gitu ya, untuk dikembangkan secara bertahap. Untuk menuju 17 kita bagus semua kan pasti perlu ini ya Mas ya, bertahap. Mungkin di awal mau industri apa dulu, difokuskan, lalu didefinisikan tadi IP-nya, didata, lalu produk-produk yang retailnya seperti culinary dan fashionnya juga didata semua gitu ya. Jadi terus dipilih mana yang mau di-highlight, sehingga ketika kita melakukan strategi komunikasi pemasaran padu tadi nggak bingung yang mana yang mau diangkat gitu. Kalau ya semuanya atau yang mana produknya, dan jangan lupa sebelum kita melakukan komunikasi pemasaran terpadu, si produknya itu atau idenya itu harus matang dulu. Karena gimana pun komunikasinya sebagus apapun, kalau basicnya produknya sama apa idenya tidak juga berparalel dibenahi, ditingkatkan kualitasnya, itu akan menjadi sulit juga, itu Mas Ari. Menarik ya Bapak Ibu, ini waktunya terbatas, jadi kita tadi saya coba simpulkan ya dari narasumber Bu Mareta dan Pak Rangga ini sudah memaparkan bagaimana pengalaman beliau ini dalam menjalankan pengabdian juga pemberdayaan masyarakat, terutamanya untuk industri kreatif dan juga pemberdayaan UMKM. Tadi ya, jadi sudah mulai nih pemerintah Kota Depok itu sudah mulai sadar istilahnya, sudah perlu adanya pembangunan ekosistem ya industri kreatif di Kota Depok, dengan dibantu oleh akademisi yang mungkin dari kami, dari vokasi, dari UI gitu kan, untuk bagaimana kasih masukan untuk tadi ya menentukan skala prioritasnya mana dulu nih yang mau akan dicoba diprioritaskan oleh Pemkot Depok seperti itu. Demikian Bapak Ibu, jadi kita talkshow hari ini sudah menyimpulkan ya bahwa untuk mensinergiskan ya antara Pemda ya, antara akademisi dan juga industri dan UMKM itu perlu adanya satu pemahaman terkait produk mana ataupun lingkup mana yang akan dijadikan prioritas ya. Nanti kami sudah mengasih masukan untuk industri kreatif maupun untuk pemberdayaan UMKM, sehingga nanti akan menjadi sebuah roadmap ya. Jadi tahun ini Pemkot Depok akan membuat seperti apa, masukan-masukan dari kami akademisi mungkin akan menjadi lebih bahan untuk menambah, memperkaya rencana tersebut, sehingga nanti pada saat 2025 mudah-mudahan masuk ya untuk jadi kota yang diinisiasi oleh UNESCO. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih, saya selaku moderator dan juga dua narasumber Bu Mareta dan Mas Rangga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kehadirannya, baik yang online maupun yang hadir langsung di Perpustakaan UI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.